Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang perubahan pemilikan persekutuan. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Perubahan kepemilikan persekutuan. Maksud dari perubahan pemilikan ini adalah dengan masuknya sekutu baru terhadap persekutuan yang sudah ada dan sudah ada sekutu lamanya, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah modal dari sekutu lama yang sudah tertanam di persekutuan akan bisa berubah nilainya dengan adanya sekutu baru yang menandakan modalnya. Situasi yang pertama dalam materi ini adalah perubahan pemilikan persekutuan akibat bertambahnya sekutu atau ada sekutu baru yang masuk. Yang pertama, situasinya membeli hak sekutu yang sudah ada. Contoh yang A adalah harga jual atau harga beli sama dengan nilai buku modal yang diperjualbelikan. Contoh, Persekutuan Jaya pemiliknya adalah Haki dan Fikri. Mereka sepakat membagi laba atau rugi persekutuan dengan rasio Haki 50%, Fikri 50%. Jadi 50-50 atau sama besar dibagi 2. Saldo modal persekutuan pada akhir 2011. Setelah berjalannya persekutuan di tahun 2011, saldo modal Haki adalah 80 juta, sedangkan saldo modal Fikri 70 juta. Secara total, modal persekutuan di akhir 2011 adalah 150 juta. Selanjutnya di tahun berikutnya, di tahun 2012, ternyata Vira masuk sebagai sekutu baru. Dan si Vira ini, sesuai contoh situasi membeli hak sekutu yang sudah ada, Vira membeli 50% hak si Haki sebesar 50 juta. Haknya Haki adalah 80 juta. Si Vira membeli 50%-nya. Berarti setengah dari 80 juta adalah 40 juta. 40 juta dibayar oleh Vira sebesar 50 juta. Sehingga ada margin di sana 10 juta. Jurnal yang dibuat terkait masuknya Vira ke persekutuan adalah modal Haki didebet sebagai pengurang akibat hak yang dibeli oleh Vira. Saldo normal modal ada di kredit, sedangkan berkurangnya adalah di posisi debat. Sedangkan modal Vira sebagai sekutu yang baru masuk menambah di posisi kredit sesuai saldo normal dan penambahan dari ekuitas atau modal di posisi kredit. Secara tabel kita lihat perubahan dari modal ketika persekutuan masih belum masuknya Vira dan persekutuan setelah masuknya Vira. Di sini para sekutu Haki dan Fikri di persekutuan awal modal 80 dan 70. Persentase modalnya adalah 53%, 150 sebagai 100%-nya, ini 53, si Fikrinya 47%. Pembagian laba rugi yang sepakati 50%, 50%. Namun setelah persekutuan dengan adanya Vira, kondisinya menjadi berubah yang modalnya Haki menjadi setengahnya 40%, karena setengahnya diambil Vira, dibeli oleh Vira, sehingga modal Vira 40%, Fikrinya tetap 70%. Secara persentase modal secara keseluruhan, 27%, 47%, dan 27%. Pembagian laba rugi menjadi 25%. Nah, lihat ya. 25% akibat dari persentase pembagian yang lama ketika masuknya Vira dikurangi dengan persentase pembelian dari Vira. Sehingga persentase pembagian laba ruginya berubah dari sekedar 50% menjadi 25% untuk Haki, 50% untuk Fikri, 25% untuk Vira. Situasi yang kedua adalah harga jual atau beli tidak sama dengan nilai buku terhadap modal yang diperjualbelikan. Metodenya bisa ada dua, metode goodwill atau revaluasi. Yang kedua, metode bonus non-revaluasi. Dalam contoh yang kedua ini, metodenya metode goodwill. Persekutuan asa dicontohkan pemiliknya ada Adi dan Deni dan membagi laba rugi 40% dan 60%.
Saldo modal persekutuan pada akhir 2011 dicontohkan modal Adi 40 juta, modal Dedi 60 juta, secara total 100 juta. Di tahun berikutnya, tahun 2012, masuk Doni sebagai sekutu baru dengan membeli 50% hak seluruh sekutu seharga 60%. Jadi di sini kita lihat bahwa 50% untuk membeli hak sekutu 60 juta. Kupil yang dia miliki persekutuan yaitu yang pertama, nilai pasar seluruh modal adalah 100% dibagi 50% dari pembelian hak sekutu dari Doni dikali 60% haknya yang dibeli, 60 juta. Sehingga hasilnya nilai pasar dari modal ketika ada pembelian, situasinya harus mengikuti nilai pasar seluruh modal nilainya 120 juta. Nilai awal modalnya adalah 100 juta. Ini dari nilai pasar yang 120 juta dibandingkan dengan nilai awal 100 juta, selisihnya dinamakan goodwill, yaitu sebesar 20 juta, 120 dikurang 100. Goodwill tersebut dibagi kepada sekutu Adi dan Dedi sebesar 40% dan 60%. Kita lihat sini 40% dikali 20 juta, sehingga goodwill kepada Adi adalah 8 juta, 60% kali 20 juta adalah 12 juta untuk Dedi. Jurnalnya adalah goodwill senilai 20 juta di debit, kreditnya modal Adi bertambah 8 juta, modal Dedi bertambah 12 juta. Setelah jurnal pencatatan goodwill, di jurnal kembali jurnal masuknya sekutu Doni. Modal Doni masuk 60 juta sesuai yang dibelinya. Hak yang dibeli sekutunya dia membelinya 60 juta. Mengurangi modal Adi 24 juta. Setelah sini 40% dikali 60 juta, 24 juta. Modal Dedi senilai persentasenya 60 juta, 60% dikali 60 juta. Sehingga modal Adi di debit atau berkurang 24 juta, modal Dedi berkurang 36 juta. Secara tabel kita lihat perubahannya bahwa sebelum revaluasi, Adi dan Dedi modalnya 40 dan 60, totalnya 100. Goodwill yang terrealisasi adalah 8 juta untuk Adi, 12 juta untuk Dedi, sehingga setelah revaluasi modalnya menjadi 48 juta, 40 tambah 8, 72 juta, 60 tambah 12 juta. Modal yang ditransfer kepada Doni akibat dari pembelian hak sebanyak 60 juta dibagi pembagian porsinya, si Adi 24 juta, Dedi 36 juta, sehingga komposisi modal setelah masuknya Doni adalah menjadi 24 juta untuk Adi, 36 juta untuk Dedi, Doni 60 juta, sehingga total modal setelah masuknya Doni dari ketiga sekutu adalah 120 juta. Rasio pembagian laba juga bergerak. Sebelum Doni masuk 40%, 60%, masuk ke Doni sehingga 50%. Adi dan Dedi harus berbagi dengan Doni sehingga secara proporsional Adi berkurang rasio pembaginya senilai 20%, Dedi berkurang pembagian rasionya senilai 30%, sehingga pembagian laba rugi setelah masuk ke Doni menjadi Adi 20%, Dedi 30%, Doni 50%. Contoh berikutnya, contoh non-revaluasi atau contoh metode bonus. Dicontohkan seperti contoh sebelumnya, persekutuan asal pemiliknya Adi Dedi membagi laba rugi 40%, 60%, saldo modal persekutuan pada akhir 2011, 40 juta untuk modal Adi, 60 juta untuk modal Dedi, sehingga total 100 juta. Di tahun 2012, Doni diterima sebagai sekutu baru membeli 50% hak seluruh sekutu seharga 60 juta. Nilai contohnya masih sama dengan contoh hasil sebelumnya, cuman metodenya berbeda. Yang tadi goodwill, yang contoh berikut ini adalah contoh non-revaluasi. Nilai buku modal yang dibeli Doni
yaitu sebesar 50% dari pembeliannya, persentasenya dikali 100 juta dari total modal sekutu. Sehingga 50% dari 100 juta adalah 50 juta. Modal Adi dan modal Dedi diproporsionalkan 50% kali 40 juta, 20 juta, 50% dari 60 juta, 30 juta. Jurnal yang tercatat adalah modal Doni menambah senilai 50 juta, modal Adi dan Dedi berkurang sesuai porsinya dari hasil perhitungan tadi 50% dari 40 juta, 20 juta, sehingga Adi di debit 20 juta, Dedi berkurang di debit 30 juta. Setelah tabel kita lihat perubahan kepemilikannya. Sekutu Adi dan Dedi saat sebelum Doni masuk adalah 40 juta, 60 juta. Masuk ke Doni senilai 50 juta, menjadikan persekutuan Adi berkurang 20 juta, Dedi berkurang 30 juta. Sehingga setelah masuk ke Doni, Adi modalnya adalah 20 juta, setelah dikurangin 20 juta dari 40, Dedi menjadi 30 juta dan Doni 50 juta. Total 100 juta. Persentase kepembagian laba ruginya menjadi berkurang sebelum masuk ke Doni 40%, 60%, masuk ke Doni 50%, menjadikan Adi dan Dedi harus berbagi dan berkurang 20%. Saat ini hitung-hitungannya Dedi berkurang 30%, sehingga Adi pembagian laba ruginya menjadi 20%, Dedi pembagian laba ruginya 30%, Doni 50%, sehingga totalnya 100%. Yang kedua adalah menyetor modal ke persekutuan. Ketika yang pertama tadi adalah bertambahnya sekutu baru dengan membeli hak sekutu yang sudah ada. Di yang kedua ini adalah sekutu yang masuk menyetor modal ke persekutuan. Situasi pertama, pertambahan modal persekutuan sama dengan jumlah setoran sekutu baru. Dengan adanya sama dengannya adalah efeknya tidak ada bonus dan tidak ada goodwill. Yang pertama, modal sekutu lama tetap jumlahnya. Modal sekutu baru sama dengan setorannya di poin kedua. Poin ketiga, pertambahan modal sekutu sama dengan jumlah setoran sekutu baru. Kita mulai contohnya. Di contohnya persekutuan Agil, pemiliknya Ferry dan Tommy, membagi laba rugi dengan rasio 40%, 60%. Modal Ferry ketika itu 40 juta di akhir tahun 2011, modal Tommy 60 juta di akhir 2011, modal kedua sekutu ini adalah 100 juta. Pada awal tahun 2012, di tahun berikutnya, Dodo diterima sebagai sekutu baru dengan menyetor kas 50 juta untuk memperoleh sepertiga dari modal persekutuan. Jadi si Dodo menyetor 50 juta untuk memperoleh hak sepertiga dari modal persekutuan. Modal persekutuan setelah masuk ke Dodo, kita lihat modal Ferry 40 juta, modal Tommy 60 juta sesuai data di akhir 2011. Modal semula di dua sekutu ini dijumlahkan 100 juta. Modal Dodo 50 juta sesuai setoran kasnya 50 juta. Sehingga modal saat ini setelah Dodo masuk adalah 150 juta. 100 tambah 50. Kepemilikan Dodo 50 juta karena setorannya 50 juta dan kepemilikannya sama nilainya, sehingga kepemilikannya tetap 50 juta. Setoran Dodo 50 juta, sehingga tidak ada selisih. Di sini tidak ada goodwill. Di sini modal persekutuan setelah masuk ke Dodo dapat dihitung 3/1 kali 50 juta. Sehingga modal persekutuan setelah masuk ke Dodo 150 juta. Modal saat ini 150 juta soal hitungan tadi. Yang sekutuan awal ditambah sekutu Dodo 150 juta. Tidak ada selisih. Sudah benar hitungannya. Sekarang tinggal mencatat masuknya Dodo sesuai transfernya secara kas, maka debitnya kas bertambah 50 juta di persekutuan, modal Dodo bertambah 50 juta di posisi kredit.
Secara tabel perubahannya dapat dilihat bahwa sebelum masuknya Dodo, Ferry 40 juta, Tommy 60 juta. Setelah masuknya Dodo, Dodo menambah 50%, 50 juta, sehingga modalnya komposisinya menjadi 40 juta Ferry, 60 juta Tommy, 50 juta Dodo. Totalnya 150 juta. Yang B adalah goodwill atau bonus untuk sekutu lama. Persekutuan Mina pemiliknya Tommy dan Nana, bagi laba rugi rasio 5%, 50%. Sama besarnya berarti saldo modal menurut data di akhir 2011 adalah modal Tommy 60 juta, modal Nana 55 juta, sehingga total modal 115 juta. Di awal tahun 2012, Riko sebagai sekutu baru masuk ke persekutuan dengan menyetorkan 45 juta. 45 juta di store untuk memperoleh seperempat dari modal persekutuan. Bagaimana cara menghitung goodwill-nya? Kita lihat cara pertama, modal persekutuan telah masuknya Riko 4/1 dikali 45 juta sesuai setoran kasnya, sehingga modal persekutuan secara perubahannya setelah masuk Riko menjadi 180 juta. Modal persekutuan sesungguhnya di awal adalah 115 juta. Sehingga selisihnya ini adalah 45 juta ini menambah modal persekutuan 150 juta menjadi 160 juta dari 180 juta modal setelah masuk Riko dibandingkan dengan modal persekutuan sesungguhnya 160 juta, selisihnya ditambahkan goodwill senilai 20 juta. Cara kedua adalah 4/3. Jadi 4/3 adalah di sini cara hitungannya dikali 115 juta. Modal di akhir 2011. Hasil adalah 153,33 sekian. Alternatif kedua adalah 4/1. 4/1 dari 45 juta adalah 180 juta. Yang dipilih adalah 180 juta karena modal diakui lebih besar dari modal sesungguhnya. Goodwill 180 juta dikurang 160 juta. Sehingga goodwill-nya 20 juta. Dari 20 juta goodwill yang dihasilkan, dibagi kepada sekutu Tommy 50%, berarti 50%, sesuai rasio pembagian laba rugi, dikali 20 juta sama dengan 10 juta untuk Tommy. Goodwill dibagi kepada Nana 50% dikali 20 juta, sama hasilnya 10 juta. Setelah perhitungan selesai, kita lanjutkan jurnalnya. Untuk mencatat setoran Riko adalah kas persekutuan bertambah 45 senilai yang disetorkan Riko. Modal Riko bertambah di ekuitas 45 juta. Untuk mencatat goodwill bertambah di posisi debit 20 juta. Modal Tommy yang dibagi senilai 10 juta yang diperoleh Tommy untuk masuk di ekuitas persekutuan. Demikian juga Nana dengan 20 juta goodwill dan mendapat porsi setengahnya 10 juta. Secara tabel, perbedaan sebelum revaluasi dan setelah revaluasi adalah modal awalnya adalah 60 dan 55, goodwill yang diberikan kepada dua sekutu masing-masing 10 juta. Setelah revaluasi menjadi 70 juta untuk Tommy, 65 juta untuk Nana. Modal yang transfer Riko adalah disetorkan 45 juta, sehingga modal persekutuan setelah masuk ke Riko menjadi dengan komposisi 70 juta untuk Tommy, 65 juta untuk Nana, 45 juta untuk Riko. Totalnya 180 juta. Di contoh ke-6, persekutuan Mina pemiliknya Tommy dan Nana. Laba ruginya dengan rasio sama besar 50%, 50%. Saldo modal di akhir tahun 2011, 60 juta, 50 juta, masing-masing Tommy dan Nana, totalnya 115 juta. Di tahun berikutnya, di awal 2012, sekutu baru bernama Riko menyetorkan 45 juta untuk memperoleh seperempat dari modal persekutuan. Modal persekutuan setelah Riko masuk adalah 115 ditambah 45 sesuai setoran kasnya. Modal sekutu setelah Riko masuk menjadi 160 juta. 115 tambah 45. Kepemilikan Riko adalah
1/4 atau 0,25 dikali 160 juta, ya, sama dengan kepemilikan Riko menjadi 40 juta. Setoran Riko lebih besar dari modal Riko, maka Riko sebagai pemberi bonus kepada sekutu lama. Lihat, setorannya 45, kepemilikan Riko 40, sehingga bonus yang akan dibagi adalah 5 juta. Dibagi kepada Tommy dan Nana sesuai pembagian laba rugi 50% dikali 5 juta, masing-masing memperoleh 2,5 juta. Jurnalnya adalah untuk mencatat setoran Riko yang 45 juta adalah menambah kas di debit dan menambah modal di kredit senilai 45 juta. Goodwill yang dicatat, kita lihat modal Riko senilai 5 juta berkurang karena di share kepada Tommy dan Nana masing-masing 2,5 juta. Komposisi modal dalam tabel berikut kita lihat perubahannya. Sebelum Riko masuk adalah 60,55, masuk ke Riko sebesar 45 menjadikan bonus kepada sekutu lainnya 2,5 juta, untuk Tommy dan Nana 2,5 juta juga, sehingga komposisi modal setelah masuk Riko, Tommy menjadi 62,5 ribu, 62 juta 500 ribu, Nana 57 juta 500 ribu, Riko 40 juta, sehingga total modal persekutuan 160 juta. Atau jurnal secara gabungannya adalah kas 45 juta, modal Riko, modal Tommy, modal Nana, masing-masing 40 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Perubahannya adalah seperti ini adalah sekutu Tommy, Nana, dan Riko sebelum masuk adalah hanya Tommy 60 dan Nana 65, Riko masuk 40 juta, 2,5 distribusi kepada Tommy, 2,5 kepada Nana, sehingga di akhir setelah masuknya Riko, Tommy menjadi 62,5, Nana 57,5, dan Riko 40. Totalnya adalah 160 juta. Yang berikutnya adalah goodwill atau bonus untuk sekutu baru. Situasi yang sebelumnya tadi untuk sekutu lama, yang saat ini untuk sekutu baru. Persekutuan Mina pemiliknya Tommy dan Nana menurut perjanjian membagi laba rugi 50%. Saldo modal persekutuan akhir tahun 2011 adalah 60 dan 55, total 115. Riko diterima sebagai sekutu baru dan menyetor kas 45 juta untuk setara memperoleh sepertiga modal persekutuan atau 30%. Caranya goodwill-nya diperoleh dengan cara pertama, modal persekutuan setelah masuknya Riko adalah 100% dibagi 70%, ya, 100 kurang 30 sama dengan 1,43 dikali 115 juta senilai modal di awal tahun 2012 atau akhir 2011. Hasil adalah 164,285 sekian. Modal persekutuan sesungguhnya adalah 115. Ditambah setoran 45 juta, sehingga 160 juta. Selisih 164 dan 160 menandakan adanya goodwill senilai 4,2 juta. Untuk cara kedua adalah alternatif 1, 100% dibagi 70%, kita lihat dikali 115, dapat 164. Alternatif 2, 100 dibagi 30%, dikali 45 juta, 150 juta. Yang dipilih adalah yang lebih besar dari modal sesungguhnya, jadi 164,285. Dikurang dengan modal 160 juta, yang hasil 115,45, sehingga goodwill-nya 4285714. Kita lihat sini cara pertama dan cara kedua menghasilkan nilai yang sama, ya. 4285, di sini 4285. Setelah itu kita jurnal untuk mencatat setoran Riko, kas bertambah 45 juta, modal Riko bertambah 45 juta. Untuk mencatat goodwill bertambah 4,28 juta, dan menambah modal Riko sebagai sekutu baru 4,285 juta. Perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut sebelum evaluasi Tommy dan Nana 60 dan 55, goodwill-nya yang dari Riko memasuki nilai persekutuan 4,2 juta, setelah revaluasi menjadi 60 juta, 55 juta, dan 4,2 juta.
Modal transfer Riko 45 juta mempengaruhi modal setelah masuknya Riko menjadi 49,28 untuk Riko, Nana tetap 55, Tommy tetap 60. Contoh berikut adalah contoh bonus ya, persekutuan Mina dan Tommy. Mina pemilik Tommy dan Nana membagi laba rugi sama 50% 50%. Modal Tommy di akhir tahun 2011 60 juta, Nana 55 juta, total 115. Riko di tahun 2012 diterima sekutu baru, kasnya di store 45 juta untuk memperoleh 30% modal persekutuan. Modal persekutuan setelah Riko masuk 115 ditambah 45, modalnya menjadi adalah 160 juta. Kepemilikannya 0,3 kali 160 menjadi 48 juta. Setelah Riko lebih kecil dari modal Riko, maka Riko adalah sebagai penerima bonus dari sekutu lama. Lihat sini. 45 juta di store, 48 adalah kepemilikan Riko, sehingga bonusnya adalah 3 juta. Dibagi kepada Tommy dan Nana berdasarkan rasio pembagian laba rugi, 50-50 dikali 3 juta, masing-masing 1,5 juta. Jurnal untuk mencatat setoran Riko, kas bertambah 45 juta, modal Riko bertambah 45 juta. Perubahannya dapat dilihat di tabel sini. Berikut adalah sebelum masuk ke Riko, Tommy 60, Nana 55, masuk ke Riko 45 menjadikan bonus yang diberikan kepada Riko 3 juta, sehingga masing-masing Tommy dan Nana berkurang 1,5 dan 1,5, dan modalnya setelah masuk Riko ada 58,5 untuk Tommy, untuk Nana 53,5, untuk Riko 48 juta, sehingga totalnya 160 juta. Atau jurnal secara gabungan, setoran dan bonus, kas 45 juta, modal Tommy 1,5, modal Nana 1,5, dikreditkan ke modal Riko 48 juta. Perubahannya adalah di sini kita lihat sebelum masuknya Riko, Tommy 60 juta, Nana 55 juta, total 115. Masuknya Riko, Tommy berkurang 1,5 juta, sesuai perhitungan yang tadi sudah dilakukan. Nana juga 1,5 juta, Riko bertambah 48 juta, sehingga hasilnya adalah setelah masuknya Riko, Tommy menjadi 58,5 juta, 58 juta 500 ribu, Nana 53.500 ribu, Riko 48 juta, sehingga totalnya adalah 160 juta. Materi yang dibahas barusan adalah terkait bertambahnya sekutu atau ada sekutu baru yang masuk. Pembahasan berikutnya akan dibahas jika bukan bertambah sekutu, melainkan ada sekutu yang keluar atau berkurangnya jumlah sekutu. Demikian untuk materi kali ini, sampai berjumpa di materi berikutnya.